Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai Pi Network lagi, dan lebih khusus mengenai perkembangan informasi terupdate di dalam Pigeon Mall Internasional ya. Di sini ada informasi yang paling update sekali teman-teman, silahkan disimak informasinya. Oke rekan-rekan, di sini saya berada dalam Pigeon Mall Internasional memberikan informasi terupdate menyusul informasi-informasi yang sebelumnya sudah pernah saya bagikan ya. Di sini masih beberapa jam yang lalu, di sini pihak Pigeon Mall memberikan info sebagai berikut. Kami telah mendelegasikan otoritas peninjauan produk kepada 26 tim pusat operasi negara Pigeon Mall. Tim operasi dari masing-masing negara akan meninjau produk berdasarkan aturan dan peraturan setempat. Oke rekan-rekan, saya rasa ini adalah informasi yang sangat penting sekali yang harus saya berikan atau saya sampaikan kepada rekan-rekan pionir-pionir semuanya yang ada di seluruh Indonesia dan juga yang ada di seluruh dunia ya. Karena di sini Project Pi Network merupakan project global teman-teman, sekali lagi ya. Dan rekan-rekan pionir saya harapkan untuk terus selalu klik tombol petirnya agar rekan-rekan tidak kehilangan koin Pi ya. Karena di sini perkembangan Pi Network di luar negeri itu sangat luar biasa sekali, sangat ramai sekali teman-teman. Dan agar kita tidak ketinggalan informasi-informasi dan juga kita juga ke depan bisa menikmati hasil daripada apa yang sudah kita mining ya. Dan di sini pihak Pigeon Mall secara internasional sudah memberikan informasi yang paling update tentang perkembangan-perkembangan yang positif. Di antaranya di sini untuk pihak Pigeon Mall telah mendelegasikan otoritas peninjauan produk kepada 26 tim pusat operasi negara Pigeon Mall. Jadi informasi di sini ya teman-teman, perkembangan sampai saat ini ya. Ini untuk otoritas dalam peninjauan produk, di sini sudah ada 26 tim pusat operasi negara Pigeon Mall teman-teman. Jadi sudah ada 26 negara ya, mungkin seperti itu informasinya. Kemudian tim operasi di sini masing-masing negara akan meninjau produk berdasarkan aturan dan peraturan setempat. Jadi di sini juga harus teman-teman ketahui secara bersama-sama untuk pihak Pigeon Mall Internasional itu juga tunduk dan patuh kepada aturan-aturan di setiap negara masing-masing ya. Misal untuk yang Pigeon Mall Vietnam, yang mereka serahkan regulasinya kepada pemerintahan Vietnam yang berlaku seperti apa untuk dalam hal mata uang cryptocurrency dan lain-lain ya. Kemudian ada Pigeon Mall Rwanda, itu diserahkan kepada peraturan di negara tersebut. Kemudian yang ada di Malaysia juga seperti itu ya. Kemudian yang di Indonesia juga tak luput seperti itu teman-teman. Jadi pihak Pigeon Mall ini secara tidak langsung tidak ikut campur dalam hal urusan peraturan di regional suatu negara tentang cryptocurrency ya. Kurang lebih seperti itu ya, dan kita juga harus menghormati daripada keputusan setiap negara dan juga keputusan daripada pihak Pigeon Mall itu sendiri rekan-rekan. Kemudian di sini seperti yang sudah saya jelaskan beberapa waktu yang lalu, setelah ada 3 negara, yang pertama ada Vietnam ya. Jadi ini sebagai sejarah teman-teman, Vietnam adalah negara pertama yang ditunjuk oleh Pigeon Mall secara internasional ya. Karena di sini untuk Vietnam merupakan pusat operasinya, kemudian disusul oleh negara Malaysia, kemudian Filipina ya. Setelah ketiga negara tersebut, nah kemudian di sini secara eksklusif ya teman-teman, pihak Pigeon Mall sudah mengumumkan mendelegasikan ini ada 26 tim pusat operasi negara Pigeon Mall teman-teman. Jadi langsung disusul oleh 26 negara ya yang bergabung di dalam Pigeon Mall Internasional teman-teman. Jadi semakin banyak ya negara-negara yang sudah tergabung dan sudah siap barter di dalam marketplace internasional terbesar di dunia mungkin ya teman-teman. Untuk yang pertama kali baru lahir yaitu Pigeon Mall ini ya, ini sangat mantap dan luar biasa sekali teman-teman. Kemudian di sini untuk para pionir-pionir yang ada di seluruh Indonesia, saya rasa ini tidak perlu berkecil hati dan tidak perlu pesimis dalam menanggapi informasi semacam ini. Karena di sini untuk perkembangan tentang Pi Network dan juga tentang Pigeon Mall itu memang datangnya dari luar negeri ya. Dan terkhusus mungkin dari negeri China, karena di sana banyak sekali komunitas Pi Network yang sangat kuat sekali. Dan juga rekan-rekan semua pahami bahwa negara China merupakan negara dengan penduduk yang ber-IQ tinggi ya. Dan juga banyak sekali pengusaha-pengusaha dari negara Cina, dan juga banyak produk-produk yang membludak dari negara tersebut ya.
Nah, yang mana juga komunitas dari negara Cina ini sangat menginginkan untuk harga konsensus Pi Network sebesar 314.000 dolar ya. Nah, itu semua datang dari negeri China teman-teman, dan kemudian juga untuk komunitas Pi Network secara global, Cina sudah lebih dari sepertiga teman-teman. Jadi untuk sepertiganya itu sudah dikuasai oleh Cina ya, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian di sini saya ya teman-teman sebagai yang mereview tentang perkembangan Pi Network ya. Di sini saya melihat perkembangan di luar negeri, khususnya ya di luar negeri ya teman-teman, di Cina dan lain-lain. Nah, ketika nanti di Vietnam, misalnya di Vietnam, di Malaysia maupun di Filipina dan Cina ya, atau di Rwanda, ini sudah sukses melakukan barter dan negara mereka sudah menyetujuinya atau sudah ada regulasi yang mengatur hal tersebut, maka bukan tidak mungkin nanti Indonesia juga akan bisa teman-teman, karena itu sesuai dengan yang sudah ada ya. Jadi negara Indonesia nanti juga bisa melihat ternyata untuk cryptocurrency itu tidak mengganggu daripada nilai mata uang rupiah, atau mungkin bahkan bisa memberikan nilai lebih kepada masyarakat, dan pemerintah juga bisa ikut andil di dalam hal perpajakan ya, dalam hal regulasi teman-teman, seperti konten saya yang sudah pernah saya bahas sebelumnya tentang aturan baru pajak untuk cryptocurrency ya, terkhusus di dalam negara Republik Indonesia ini teman-teman. Karena kita semuanya di negara Indonesia itu harus taat terhadap hukum-hukum yang sudah berlaku di dalam negara Indonesia ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, karena di sini saya juga harus memberikan informasi-informasi dan edukasi kepada para pionir-pionir terkhusus yang ada di Indonesia. Oke rekan-rekan, dan di sini saya ingin coba sedikit membahas tentang kelanjutan informasi ini ya, terkhusus untuk pionir-pionir yang ada di Indonesia. Di sini saya rasa jangan terlalu resah dan gelisah tentang perkembangan Bitcoin Mall yang di luar negeri sudah mulai bisa barter, sedangkan di Indonesia masih belum ya. Karena di sini kita masih punya kesempatan teman-teman, kita masih punya kesempatan ya, karena nanti ketika sudah listing atau open mainnet, mungkin di sini banyak sekali pionir-pionir yang akan menjual koin-koin Pi-nya ya di dalam exchanger seperti Binance dan lain-lain ya. Dan untuk sampai kepada tahap itu kita harus menunggu setidaknya beberapa waktu yang lalu ya teman-teman. Karena di sini kita masih dalam tahap awal dalam hal barter dan di dalam ekosistem tertutup ya, atau mainnet tertutup. Dan juga untuk KYC seperti yang sudah saya bahas berkali-kali teman-teman, untuk KYC itu adalah masalah yang kompleks dan masalah yang terlalu sulit ya, yang diutarakan oleh pihak Kortem, yang mana di sini masih belum rampung juga teman-teman, walaupun sudah dikebut sedemikian rupa oleh berbagai ribuan bahkan ratusan ribu validator ya. Nah, untuk mengebut daripada KYC secara massal teman-teman, karena nanti ketika sudah rampung proses KYC-nya, nah itu rekan-rekan pionir itu sudah memiliki hak ya untuk mendapatkan koin daripada rekan-rekan semuanya, kurang lebih seperti itu ya. Dan untuk rekan-rekan yang belum KYC dan belum dimigrasikan koinnya itu pasti akan sedikit memiliki tanda tanya yang besar ya teman-teman, dan selalu mengharapkan tentang KYC dan juga bisa menikmati koin Pi-nya ya. Sekali lagi untuk KYC menurut informasi dari Kortem itu tidak ada satupun yang tertinggal ya. Nah, kita ikuti saja perkembangan tentang Bitcoin Mall teman-teman. Oke ya teman-teman, saya rasa sekian dulu informasi tentang perkembangan di dalam Bitcoin Mall internasional ini ya. Semoga ini bisa memberikan informasi yang positif kepada rekan-rekan pionir semuanya, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di seluruh dunia. Jika rekan-rekan memiliki pendapat atau masukan, silahkan tulis dalam kolom komentar. Dan jangan lupa di klik like dan jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih.